Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas sebuah jurnal hukum yang menarik dengan judul Ratio Discendi Putusan, Jenis-jenis Putusan, dan Upaya Hukum dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Nah, jurnal ini mengulas bagaimana putusan hakim dibuat, jenis-jenisnya, serta langkah hukum yang bisa dilakukan jika ada pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut. Kita juga akan mengulas kelebihan dan kekurangan jurnal ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya. Oke, kita mulai dari isi jurnal. Nah, jurnal ini membahas berbagai aspek putusan pengadilan dalam hukum acara pidana di Indonesia, mulai dari definisi putusan, jenis-jenis putusan hakim, hingga upaya hukum yang bisa ditempuh ketika ada pihak yang merasa tidak puas. Sebelum kita masuk ke review, kita bahas dulu isi jurnal secara singkat. Jurnal ini membahas tentang berbagai aspek dalam hukum acara pidana di Indonesia, terutama terkait putusan hakim. Nah, apa sih yang dimaksud dengan putusan? Putusan ialah keputusan pengadilan yang dibuat berdasarkan perselisihan atau sengketa hukum. Jurnal ini menjelaskan bahwa putusan hakim ini mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama, ada putusan pemindahan di mana hakim menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman. Yang kedua, ada putusan bebas. Hakim menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dan membebaskannya. Dan yang ketiga, ada putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Terdakwa terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatannya bukan merupakan tindak pidana. Kalau ada pihak yang merasa tidak puas dengan putusan hakim, mereka bisa mengajukannya upaya hukum. Dalam jurnal ini dijelaskan ada 2 jenis upaya hukum. Yang pertama yaitu upaya hukum biasa, yang di dalamnya terdapat banding, yaitu mengajukan perkara ke pengadilan tingkat lebih tinggi untuk ditinjau ulang. Selanjutnya ada kasasi, di mana mengajukan perkara ke Mahkamah Agung jika dianggap ada kesalahan dalam penerapan hukum. Yang kedua yaitu ada upaya hukum luar biasa. Di dalamnya terdapat kasasi demi kepentingan umum, yang mana hanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung untuk menilai apakah hukum tersebut diterapkan dengan benar. Selanjutnya ada peninjauan kembali atau PK yang bisa diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya jika ada bukti baru yang dapat mengubah keputusan. Jadi, dalam sistem hukum kita tidak semua putusan itu final, tetapi masih ada jalur untuk memperbaiki jika memang ada keputusan yang salah. Oke teman-teman, setelah putusan tersebut dijatuhkan, maka jaksa bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Dalam beberapa kasus, misalnya hukuman mati, eksekusi ini dilakukan dengan cara penembakan sesuai dengan regulasi di Indonesia. Tetapi hukum tidak berhenti di situ. Ada juga sistem pengawasan di mana hakim ditunjukkan untuk mengawasi pelaksanaan putusan agar berjalan sesuai dengan hukum. Setelah kita membahas isi jurnal di atas, sekarang kita membahas kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Jurnal ini mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya strukturnya jelas dan sistematis. Jurnal ini juga didukung oleh beberapa sumber hukum yang kredibel seperti KUHP. Juga tidak hanya teori, tetapi juga membahas praktik pelaksanaan putusan. Tetapi ada juga beberapa kelemahan dari jurnal tersebut, diantaranya yaitu kurang analisis kritis tentang efektivitas sistem peradilan, ada juga kurangnya studi kasus yang nyata, kurang membahas perdebatan hukum atau perbandingan dengan sistem di negara lain. Jadi, meskipun jurnal ini bagus, masih ada ruang untuk perbaikan jurnal ini. Baik teman-teman, secara keseluruhan jurnal ini sangat informatif dan cocok untuk memahami hukum acara pidana di Indonesia.
Tetapi, lebih baik jika ditambahkan analisis kritis, studi kasus, dan perspektif agar lebih tajam. Oke teman-teman, sekian review jurnal kali ini. Kalau kalian suka dengan video-video ini, jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.